Baik, terjemah bebas Mas Toto biar anak semua pelan-pelan. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Nah, ini yang penting kita sebagai muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami terpisah dari Rasulullah SAW saat perang Uhud. Aku naik ke gunung dan aku mendengar seorang Yahudi berseru, Muhammad mati terbunuh. Kembali Yahudi itu yang bikin berita COVID kayak gitu. Sebenarnya yang COVID-nya itu di beberapa titik, akan tetapi beritanya tuh Muhammad terbunuh. Heboh Mas Toto. Apalagi orang yang imannya lemah, pikirannya waduh. Ya siapa itu yang bikin itu? Yahudi. Ulangi Mas Toto. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami terpisah dari Rasulullah SAW saat perang Uhud. Aku naik ke gunung dan aku mendengar seorang Yahudi berseru, Muhammad mati terbunuh. Aku pun berseru, aku akan memenggal leher orang yang mengatakan bahwa Muhammad SAW telah mati terbunuh. Setelah itu, aku melihat Rasulullah SAW dan para sahabat kembali ke tempat semula. Lalu turunlah ayat ini. Ya kan? Rasulullah belum mati, masih segar bugar, tapi diberitakan terbunuh. Betapa orang Yahudi mulai dari dulu itu strategi atau cara-cara mengalahkan umat Islam dengan berbagai cara. Ini beritanya benar Pak Hock ini Mas? Beritanya Yahudi itu Hock ya? Oh ternyata Hock itu udah mulai dari dulu. Ya Pak Aris ya? Dan kabar Hock itu ternyata tidak sedikit yang percaya dan mengkonsumsi. Akhirnya ngefek sama umat Islam, pasukan itu kocar kacir itu gara-gara berita itu strateginya Yahudi kayak gitu itu. Allah Akbar. Canggih apa enggak Yahudi? Canggih ya. Kan terpikirkan kok bisa-bisanya kayak gitu. Bisa kondisi biasa-biasa ya. Kali hebat Yahudi itu. Hebat apanya kira-kira Pak Aris? Yahudi itu hebat apanya? Hebat hoaxnya, liciknya. Masalahnya kita kan orang beriman ya Pak Hari, Pak Bayu. Kita itu mau bohong kan nggak boleh, ya kan? Orang itu kan kondisi-kondisi tertentu. Nah, kondisi-kondisi tertentu. Jadi mendamaikan dua orang, terus berbohong kepada istri untuk kedamaian, nah, itu boleh. Terus menyelamatkan orang itu termasuk bohong-bohong yang artinya dimaafkan. Apa kalau kalian berbalik yakni tidak mengikuti taat pada Allah dan Rasulnya, tidak ada ruginya sama sekali bagi Allah. Tetapi bagi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya tetap dalam Islam, maka Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin. Silakan. Wa sayajzillahu syakirin. Baik, ini saya bukakan tafsir. Nah, di sini wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Maknanya adalah ats-tsabitina 'ala dinil Islam. Maksudnya orang bersyukur itu adalah orang yang tetap dalam agama Islam. Walaupun beritanya Rasulullah meninggal, dia tidak goncang, tidak kafir, tapi tetap di dalam agama Islam. Jadi apapun keadaannya, ketika kita berpegang teguh kepada agama Allah, itu adalah termasuk orang yang bersyukur. Ats-tsabitina 'ala dinil Islam. Agama Islam itu alladzi huwa ajallu nikmatin, adalah nikmat yang paling besar, wa a'azzu ma'rufin, dan pengetahuan yang paling tinggi. Alhamdulillah. Kita dikondisikan seperti ini Mas Toto. Menjadi Islam itu berarti dikasih nikmat yang paling tinggi. Alhamdulillah. Udahlah Islam sholatnya berjamaah terus, masya Allah. Puasa Senin Kamis tahajud lagi Mas Toto. Masya Allah. Kalau Sabtu Minggu masih sempat goes, Pak Keling ya, masih goes Pak Keling. Masih goes sama kali. Ayo, kurang apa nikmatnya? Itu kalau dikaitkan dengan nikmat yang lain, dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, kita itu tidak hanya dikasih nikmat Mas Toto, dimanja oleh, benar-benar dimanja. Ayo, Pak Keling, dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau makan nasi padang, mau apa? Ada semuanya Mas Toto. Alhamdulillah tadi saya dapat bingkisan nasi padang 2 pok, mau saya makan nanti ya kan. Sekarang dilapor-laporin, dilapor-laporin. Alhamdulillah.
satu pengertian misalkan kalau tadi dijelaskan tadi bahwa kita menjadi orang muslim itulah yang harus kita syukuri. Di luar kaitan yang tadi takwa tadi, jadi lebih diperluas yang menjadi adalah bahwa kita selaku umat harus bersyukur. Betul sekali. Jadi di antara hikmah kita membaca Al-Quran agar pikiran dan hati kita maknanya itu mengembangkan, mengambil iktibar. Jadi kurang lebih seperti ini Mas Toto. Ketika kita membaca Al-Quran harus mengambil ibarat itu dari kata Al-Quran nyebrang. Jadi jangan hanya di sini, kaitin dengan makna-makna yang lebih luas. Dan Al-Quran itu gak bakalan habis untuk diaktualisasikan. Misalnya ini kan konteksnya perang, terus Pak Yul tadi menyampaikan bahwa kita harus mensyukuri atas nikmat agama Islam. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, maknanya harus dikembangkan. Yang saya mau kenapa nggak ada orang-orang yang beriman atau orang yang istiqomah sambil bersyukur. Masya Allah. Pemilihan katanya itu beda. Kok gak menggunakan wasajadzillahul mustaqimin. Allah akan membalas orang-orang yang istiqomah. Kenapa pemilihan katanya kok asyakirin? Asyakirin itu juga mencakup makna istiqomah. Jadi asyakirin itu mencakup makna istiqomah. Contoh, kita dikasih kesehatan, kemudian menunaikan sholat 5 waktu di masjid, itu kan istiqomah. Istiqomah itu termasuk cabang dari syukur atau gimana? Ya termasuk itu. Jadi istiqomah itu bagian daripada bersyukur. Kenapa memilihnya kok asyakirin bukan al-mustaqimin, yakni orang yang istiqomah. Tapi itu berarti marhumnya serius. Kalau marhum serius seperti ini Mas Toto, berarti pikiran beliau itu gak pikirin istri. Gak pikirin apa? Gak pikirin istri. Itu pasti itu. Kalau lagi mikirin istri gak bakalan bisa konsentrasi seperti itu Mas Toto. Benar Mas Toto? Itu berarti jiwa pikirannya merdeka.